kita berdua baru saja pemirsa lepas masker, bukan tidak memakai masker kita, tapi baru saja lepas masker agar tidak terhalang suara kita nih supaya jelas dilihat siapa yang berbicara. Benar baik Bapak. Jadi gini, lebih lanjut untuk pola pembelajaran tadi kita yang jelas memprioritaskan yang pertama tidak membolehkan ada pembelajaran kegiatan tatap muka di kelas seperti biasa, dan yang kedua sebagai cara mengatasinya adalah dengan cara pembelajaran jarak jauh atau PJJ disingkatnya. Nah, pola pembelajaran jarak jauh ini ditempuh dengan 3 alternatif. Yang pertama secara daring atau online. Nah, yang ini hanya bagi sekolah-sekolah yang memungkinkan sistem pembelajaran jaring bisa dilaksanakan. Nah, itu. Yang ada sinyal bagi orang tua siswa dan murid-murid yang punya alat terkait transportasi gadget alat gadget. Kemudian yang jelas harus punya kuota gitu. Benar. Untuk internet, akses internetnya. Tapi bagi sekolah-sekolah yang di pinggiran yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan secara daring, tidak ada paksaan. Jadi ada beberapa waktu yang lalu di media sosial itu menjadi sesuatu hal yang viral berita yang viral. Anak-anak, ada sekelompok anak-anak entah 3 atau 4 orang kemarin, mereka cari sinyal sampai ke puncak gunung gitu ya, puncak perbukitan. Dan ini saya pikir ini terlalu dipaksakan. Padahal pembelajaran daring itu bukan sesuatu yang wajib, tapi sunat. Ada nih ya. Jadi sunat wajib nih. Ada sunat muakkad gitu. Benar. Tapi itu dari pihak dinas itu mengetahui terkait hal itu juga. Kemudian ya setelah viral baru kita tahu bahwa ternyata ada sekolah-sekolah tertentu yang di pinggiran itu cenderung memaksakan kondisi yang ada. Padahal kalau mereka memang tidak ada jaringan di situ, kenapa harus daring? Gitu? Ya dengan cara luring, luar jaringan. Oh benar. Jadi offline lah istilah kerennya kan. Jadi dengan sistem pembelajaran offline itu bisa saja polanya guru memberi tugas dengan bahan-bahan ajar tertentu disiapkan sudah, kemudian nanti pada hari tertentu anak atau orang tua itu diminta ke sekolah untuk mengambil bahan dan soal-soal yang akan dikerjakan gitu. Jadi iya. dan mereka tidak harus berkumpul di satu kelas. Mereka hanya mengambil tugas dan bahan ajar saja, soal-soal nih, bahan pembelajaran bahan pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru. Oleh karena itu guru jangan dianggap libur gitu. Karena ada sebagian orang yang menganggap nyamannya guru jar. Benar. Ini banyak jadi kan perdebatan nih. Guru pada saat ini kan pada masa Covid-19 ini nyamannya Bang guru jar libur terus. Gaji maka jalan terus jar. Padahal guru-guru kan pada saat ini mereka sedang di sekolah maupun di rumah, mereka harus menyiapkan bahan pembelajaran soal-soal yang akan dikerjakan oleh siswa di rumah. Jadi bisa anak-anak yang datang ke sekolah, bisa orang tua murid atau perwakilan. Kalau lebih mudah itu sebenarnya perwakilan saja. Dari orang tua tadi. Ya, sehingga tidak semua siswa, tidak semua orang tua siswa harus ke sekolah, dan itu diatur. Waktunya itu jangan sampai berbarengan gitu. Siap. Sehingga tidak ada mengumpulkan orang banyak di satu tempat. Oke, yang ketiga nih, Bang. Ya, tadi sudah 2 ya. Jadi yang 2. Jadi alternatif yang ketiga selain daring dan luring itu adalah alternatif kombinasi. Jadi mereka ada di satu sekolah itu yang bisa menerapkan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh secara daring, tetapi ternyata kondisi orang tua siswa atau siswa itu tidak semuanya memiliki Android. Nah itu tadi yang menjadi kendala. Nah,
Yang ini sebenarnya bisa diatasi dengan pola kombinasi. Jadi mereka yang punya Android, mereka yang punya gadget, mereka yang punya kuota itu diberikan soal-soal, diberikan bahan pembelajaran secara daring dan mereka bisa melaksanakan belajar secara daring. Yang tidak memiliki, maka mereka harus belajar secara offline. Jadi guru tetap harus menyiapkan bahan ajar yang harus diambil oleh orang siswa tua, atau orang perwakilan tua tadi siswa. ke Ya, sekolah. Jadi itu disiapkan oleh guru-guru di sekolah ya. betul. Jadi pembelajaran itu memang bisa di rumah, tapi sebaiknya makanya ini saya sarankan sebagai PLT kepala dinas. Pada saat ini saya tidak menginginkan guru-guru itu dianggap tidak bekerja sekarang ini. Mereka harus bekerja di sekolah, standby di sekolah supaya tidak ada anggapan masyarakat bahwa pada masa-masa sekarang ini sebulan penuh misalnya guru-guru dianggap libur, tidak bekerja ini. Saya tidak menginginkan hal itu terjadi gitu. Benar-benar dengan orang menyampaikan hal-hal yang seperti itu kepada pihak-pihak guru nih, karena ya memang jadi isu lah juga ini memang, kan Bang. Memang mungkin ya kemungkinan di antara ribuan guru itu ada gitu. Person-personnya lah. Betul ya, kalau istilah dalam kriminalitas itu oknum gitu. Iya, benar banget. Jadi ada oknum tertentu mungkin yang benar-benar mereka tidak menjalankan tugas dengan itu baik. baru gitu. Bahasanya gini Bang, yang pernah kita dengar. Enak banget nih, nyaman benar guru ini. Bahasa Banjar aja nih. Iya. Mentang-mentang kada ada liburan, tapi guru ini kada turun ke sekolah, gaji masuk. Nah itu. Nah ini ya. Jadi artinya anggapan masyarakat itu guru kada begawi, gaji jalan terus. Nah itu. Padahal kada masa libur. Nah cuma karena COVID ini ini kan sudah masuk pembelajaran semester 1 di tahun pelajaran 2020-2021. Semester pertama ini. Benar. Nih satu lagi Bang yang jadi istilahnya dari kita pribadi ya. Selain yang guru, berkaitan dengan guru tadi yang tidak masuk dan tidak turun, padahal bukan di hari libur tapi gaji jalan terus. Nah ini satu Bang yang jadi pertanyaan perwakilan lah dari teman-teman terkait akses internet yang untuk pembelajaran daring. Itu apakah ada dari pihak pemerintah untuk memberikan kebijakan khusus untuk pembelian kuota misalnya? Benar seperti itu. Apakah itu ada atau gimana nih? Kayaknya pertanyaan titipan ini. Ya. Karena saya begitu sering mendengar pertanyaan ini. Ini biar jelas juga nih keluhan-keluhan dari masyarakat. Gini, jadi secara legal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah menginstruksikan bahwa penggunaan dana BOS itu dapat dibolehkan dianggarkan untuk kebutuhan siswa maupun guru dalam hal pembelajaran daring. Baik menganggarkan ya termasuk kuota untuk akses internet tadi, alat-alat protokol kesehatan selama COVID-19 ini masih berkembang. Itu tetap dibolehkan. Nah, tapi persoalannya ini teknisnya di lapangan ini agak ribet memang. Karena ketika menganggarkan pada saat ini untuk kebutuhan di tahun ini, dalam sistem anggaran kita tidak memungkinkan karena anggaran itu sudah dibuat pada beberapa waktu yang lalu di Januari itu sudah bisa sudah jadi gitu kan pagu anggaran untuk tahun sudah ketuk palu nih. Ya, untuk tahun anggaran 2020. Jadi artinya kita harus mengubah lagi RKAS yang dimiliki oleh sekolah-sekolah untuk penganggaran kuota itu. Nah, oleh karena itu sebagian memang ada yang sempat menganggarkan untuk itu sekolah-sekolah, tapi sebagian besar tidak sempat. Kalau menganggarkan pada saat ini itu artinya kita harus mengubah anggaran dan itu berhadapan dengan sistem lagi, dan biasanya untuk perubahan anggaran itu tidak cukup sehari 2 hari.
kadang-kadang berjalan sampai berbulan-bulan, revisi gitu. Akhirnya berjalan 1 bulan sudah bisa kadaluarsa gitu ya untuk pelaksanaannya gitu. Nah, benar. Itu terkait Kalau sudah di teknisnya akhir tadi. kalau sudah di akhir tahun untuk pelaksanaan itu agak sulit sudah untuk pelaporan. Benar sekali. Itu. Memang aslinya boleh, Bang. Ya, Tapi karena kalau itu tadi, boleh ya boleh. boleh. Bahkan dianjurkan gitu Dianjurkan. untuk menggunakannya dalam hal itu. Tapi memang ada kendalanya hal itu tadi. Cuma ya. kendala teknis itu cukup Teknis besar. itu belum lagi terkaitan dengan dasar-dasarnya seperti apa. Ya, kebijakan untuk diambil. aturan-aturan itu kan harus tetap dilaksanakan. Bagaimana aturan teknis keuangan, bagaimana aturan teknis pelaporan nanti. Nah, ini penting untuk diketahui, dipahami dan dilakukan. Kalau tidak, maka Beda nih. para auditor itu senantiasa sangat jeli mereka. Benar. Sangat jeli untuk menangkap kesalahan-kesalahan dalam peng-SPJ-an, dalam penggunaan terkait dan administratif tadi. Betul. Benar. Dan kesalahan administrasi bisa mengakibatkan kita berurusan dengan hukum. Nah, ini yang memang memang ada hal-hal yang perlu kita hindari lah dari hal itu. Ya, dan sebagian kepala sekolah itu memang ada sedikit trauma juga dengan penggunaan dana seperti itu, melihat kawan-kawan yang sudah terlibat dalam kasus hukum, misalnya kan. Karena kesalahan prosedur saja bisa berakibat fatal. Benar sekali. Baik. Nah, ini istilahnya ada penjelasan lah sedikit dari pihak terkait dan dari itu dinas. Ya itulah kenyataan kita, kondisi kita pada saat sekarang. Terakhir, Bang, sebagai pamungkas mungkin ada pesan khusus nih yang ingin Abang Jamal sampaikan kepada masyarakat, khususnya lagi masyarakat pendidikan nih. Ya, saya pesankan yang pertama itu bagi kalangan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, bahwa pada saat ini kita tidak sedang libur, tapi tetap sebagai masa kerja, masa kedinasan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas. Yang kedua, masalah pencapaian kurikulum bagi guru-guru itu tidak sesuatu yang dipaksakan. Pada saat ini karena keterbatasan yang ada pada kita di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga untuk ketuntasan kurikulum itu tidak harus 100%. Kita harus memaklumi bahwa anak-anak pun mungkin saat ini sudah mulai jenuh, dan yang penting yang menjadi sesuatu yang viral itu adalah tuntutan orang tua siswa. Jadi orang tua siswa pada saat ini mungkin sudah di antaranya banyak yang sudah mulai lelah mengajar anak-anak mereka di rumah. Kadang-kadang mereka tidak merasa mampu untuk mengajar anak sendiri di rumah. Akhirnya menuntutlah kepada pemerintah untuk segera memasukkan anak-anak seperti biasa di sekolah. Dan baru saja Pak Bupati kemarin wanti-wanti jangan sampai ada sekolah yang memaksakan diri untuk membuka sekolah seperti biasa. Tidak ada pembelajaran tatap muka, kata beliau. Entah sampai kapan ini, mudah-mudahan sampai Desember saja kita sudah selesai masa pandemi COVID-19 ini. Karena prediksinya seperti itu, sampai dengan Desember 2020, mudah-mudahan Januari 2021 kita sudah tinggal landas masalah pandemi COVID-19 ini. Pada intinya apa yang Abang sampaikan ini, kita harus selalu mengambil sisi positifnya. Dan kepada orang tua siswa, walaupun sudah merasa jenuh, sudah merasa lelah untuk membimbing mengajar anak-anaknya di rumah, karena kondisi pada saat ini memang sangat tidak memungkinkan untuk membuka sekolah-sekolah. Dan memang terakhir ini ada pemerintah itu memberikan peluang bagi daerah-daerah yang sudah masuk kategori zona hijau. Nah, itu membolehkan untuk membuka sekolah. Tapi beberapa ini baru saja ada berita yang menyatakan bahwa di beberapa sekolah yang dibuka kemudian ternyata
memunculkan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19 di apa di bekas sekolah tadi. Dan sebelum itu beberapa bulan sekitar sebulan yang lalu ada berita juga ada sekolah yang memaksakan diri untuk membuka pembelajaran tatap muka, akhirnya juga menimbulkan klaster baru di sekolah itu. Nah, inilah yang harus dipahami oleh masyarakat, bukan hanya orang tua murid tapi seluruh lapisan masyarakat harus memahami ini, sehingga tidak begitu gencar menuntut pemerintah untuk membuka sekolah-sekolah itu. Bukan pemerintah tidak paham, tetapi pemerintah justru menjaga masyarakat dari mudarat yang lebih besar menuju mudarat yang lebih kecil gitu. Kan seperti itu. Benar-benar Bang. Ya namanya pemikiran dari masyarakat ya beragam seperti itu. Pada intinya pemerintah sangat mengupayakan untuk menjaga kesehatan dari masyarakat sendiri, terutama apalagi dari anak-anak didik yang ada di daerah kita ini. Tapi kita menyetujui dengan apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa jangan sampai ada daerah kita yang untuk membuka itu, karena akan memunculkan klaster baru ini. Itu yang dijaga saat itu. ini. Kita sangat mengapresiasi lah kebijakan seperti itu, Bang. Baik, Bang, terima kasih banyak untuk kehadirannya di studio Haru Biru ini. Semoga apa yang Abang sampaikan bisa memberikan informasi buat masyarakat kita pada umumnya, dan inspirasi yang lebih positif lagi dalam menindaki sebuah isu-isu yang berkembang terkait hal yang konspirasi apapun itu, bahwa kita selalu berpikir positif dan jangan pernah menilai sesuatu hal itu dengan negatif lah istilahnya. Baik, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.